Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada suatu soal, kita diminta untuk mengubah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah datanya. Datanya masih random, acak. Jumlah datanya ada 30. Oke, sekali lagi kita diminta untuk mengubah data ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, kita mulai saja dari langkah yang pertama. Teman-teman harus urutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Karena tadi sudah disebutkan datanya itu masih random, masih acak. Kita harus urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diperolehlah data seperti ini. Terkecil 15, terbesarnya adalah 80. Nah, untuk mengurutkan data ini teman-teman harus sangat teliti. Jangan sampai ada yang terlewat. Berikutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang sudah diurutkan. Oke, di sini terlihat ya, untuk nilai maksimum adalah 80, kemudian untuk yang minimum adalah 15. Berikutnya, kita harus menentukan jumlah kelas atau disimbolkan dengan K menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Keterangannya, K jumlah kelas harus bilangan bulat, N jumlah data atau banyaknya data. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan nilai yang sudah ada, yaitu N sama dengan 30 ke rumus ini. Diperoleh K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 30, berarti log 30. Selanjutnya, teman-teman harus menghitung log 30 terlebih dahulu. Diperoleh 1,478. Selanjutnya, teman-teman jangan jumlahkan dulu. Tapi sesuai dengan aturan matematika, kita kalikan dulu. 3,3 dikali 1,478. Diperoleh 4,877. Baru kita jumlahkan dengan 1. Diperoleh nilai K-nya sama dengan 5,877. Karena nilai K itu harus bilangan bulat, maka kita perlu pembulatan. Untuk pembulatan jumlah kelas, sesuai dengan aturan matematika saja, kalau desimalnya 5 ke atas, bulatkan ke bilangan selanjutnya. Tapi kalau desimalnya 4 ke bawah, maka tetap ya tidak mengalami peningkatan ke bilangan selanjutnya. Oke, untuk kasus ini karena desimalnya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke angka selanjutnya, yaitu 6. Maka diperoleh K-nya adalah 6. Oke, sebagai latihan pembulatan, di sini sudah ada 2 contoh bagaimana cara pembulatan untuk jumlah kelas. Contoh yang pertama, ketika K-nya sama dengan 4,32, maka dibulatkan ke 4. Karena desimalnya 4 ke bawah. Oke ya. Ketika K-nya sama dengan 7,5, maka pembulatannya ke atas. Ke 8 berarti. Karena apa? Karena desimalnya 5 ke atas. Oke ya teman-teman. Sekali lagi untuk jumlah kelas, lakukan pembulatan sesuai matematika saja. Untuk kasus yang sedang kita bahas, disimpulkan jumlah kelas K sama dengan 6.
Kita beralih ke langkah selanjutnya. Tentukan lebar kelas atau interval, simbolnya adalah P. Dengan rumus, P sama dengan X max dikurangi X min dibagi K. Keterangannya, P adalah lebar kelas, K jumlah kelas, X max data terbesar, X min data terkecil. Untuk kasus ini, kita sudah peroleh K-nya adalah 6, kemudian X max-nya adalah 80, X min-nya 15. Kita akan substitusikan ke rumus ini, diperoleh P sama dengan 80 dikurangi 15 per 6. Kita kurangkan dulu, 80 dikurangi 15, diperoleh 65, tinggal dibagi 6. Diperoleh nilai P sama dengan 10,83. P itu juga harus bilangan bulat, maka perlu pembulatan. Khusus untuk pembulatan lebar kelas, lakukan pembulatan selalu ke atas. Apapun desimalnya, selalu ke atas. Oke, jadi untuk kasus ini ya kita bulatkan ke atas menjadi 11. Oke, berikut ini contoh pembulatan untuk lebar kelas. Ada dua contoh. Misalkan P-nya sama dengan 7,43. Tetap pembulatannya selalu naik ke atas menjadi 8. Bahkan ketika P-nya itu bilangan bulat, alangkah baiknya atau lebih baik tetap dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. P sama dengan 8, tetap kita akan bulatkan menjadi 9. Hal ini mengantisipasi ada data yang tidak termuat pada tabel distribusi frekuensi. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Untuk kasus ini ternyata kita simpulkan lebar kelasnya adalah 11. Beralih ke langkah yang terakhir, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Pada langkah sebelumnya kita sudah memperoleh K sama dengan 6, P sama dengan 11, X min-nya sama dengan 15. K-nya jumlah kelas, P-nya adalah interval atau lebar kelas. Sekarang kita akan buat dulu jumlah kelas sebanyak 6. Oke, satu kolom ya seperti ini. Kemudian beri nama kolom tersebut nilai. Nah, berikutnya ada 6 baris sesuai dengan nilai K-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kelasnya 6. Selanjutnya, kita akan isi interval untuk kelas yang pertama. Berarti yang di sini ya. Kita ambil nilai minimum 15, kemudian berhitung 11 angka. 15-nya juga termasuk di sini. Untuk memudahkan, kita lihat seperti ini. Awalnya 15, berjalan 11 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah intervalnya 11. Jadi, untuk kelas yang pertama, intervalnya adalah 15 sampai 25. Sekali lagi, awalnya adalah data paling kecil, yaitu 15. Kemudian, ada 11 angka berikutnya. Berarti, 15-nya juga dihitung ya, teman-teman. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini ada 11 angka. Ini interval untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya ditambah 1, berarti 26. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti ini. Intervalnya adalah 11, berarti sampai 36. Kemudian untuk batas bawah kelas yang ketiga, ditambahkan 1 lagi dari batas atas kelas sebelumnya. Berarti 37 sampai 47.
Berikutnya 48 sampai 58. Selanjutnya 59 sampai 69. Dan yang terakhir 70 sampai 80. Nah, di sini yang menjadi perhatian teman-teman, batas atas kelas terakhir itu tidak harus nilai maksimal. Kebetulan untuk kasus ini, batas atas kelas terakhirnya adalah 80, sama seperti nilai maksimal. Sekali lagi, tidak harus sampai kelas maksimal. Lebih boleh ya. Yang terpenting sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lalui. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan kolom frekuensi. Nah, untuk memudahkan mengisi kolom frekuensi, teman-teman fokus ke data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita akan isikan frekuensi kelas yang pertama. Intervalnya dari 15 sampai 25. Kita lihat data yang masuk interval tersebut adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 data yang masuk ke interval yang pertama. Maka frekuensinya adalah 5. Untuk interval yang kedua, kelas yang kedua, 26 sampai 36. Dari data ini, yang masuk interval tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensi kelas yang kedua adalah 7. Kelas yang ketiga, dari 37 sampai 47. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensi kelas ketiga 6. Kemudian kelas keempat, intervalnya 48 sampai 58. Data yang masuk interval tersebut adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Jadi frekuensi untuk kelas keempat adalah 4. Berikutnya kelas kelima, intervalnya 59 sampai 69. Berarti data yang masuk interval tersebut sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 data. Maka frekuensi untuk kelas kelima adalah 3. Kelas yang terakhir, kelas keenam, intervalnya 70 sampai 80. Kita lihat dari data yang sudah diurutkan, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang masuk interval kelas ke-6. Maka frekuensinya adalah 5. Oke, teman-teman, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami serta bermanfaat ya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.